Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sekeren Karang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng akan kita angkat menjadi topik di sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Igusti Alit Putra Essos MH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Buleleng. Om Swastiastu, Pak Gusti. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya, sehat, Pak Gusti ya? Sehat. Baik, ini dari Buleleng ke Denpasar bagaimana perjalanannya? Lancar Pak, syukur, Hastongkare, semenjak ada shortcut juga ya sangat Membantu juga, menyingkat waktu. Betul Pak. Ini beberapa waktu lalu juga kita dikejutkan dengan musibah yang terjadi di Buleleng, tepatnya di Pancasari. Bagaimana penanganannya Pak Gusti? Yang masalah Banjir? masalah banjir. Iya. Kalau memang cuaca akhir-akhir ini memang Buleleng sudah berapa hari ini terguyur hujan terus Pak. Beda dengan Denpasar ya, panas banget. Sedangkan Buleleng kalau sudah mulai hujan kita betul-betul siaga dah itu karena kita tahu semua wilayah Buleleng itu kan daerah perbukitan, ada yang curam, itu yang perlu diantisipasi. Baik. Karena cuaca kalau memang tidak mendukung ya terjadi longsor ya kita harus cepat menanggulangi. Hastongkare sudah ditangani ya Pak Sudah ya? ditangani. Di daerah Pancasari dan sekitarnya itu ya? Iya, Pak. Baik, dan hari ini pun sudah hadir Bapak Budi Adnyana, SHMH CLH. Beliau adalah pengacara atau Ketua Peradi Bali. Om Swastiastu, Pak Budi. Swastiastu, Pak Made. Sehat selalu Pak Budi. Harus sehat Pak Made. Nah ini kalau Pak Gusti kan lancar-lancar aja, tapi ini Pak Budi nih agak mengalami kemacetan ya. Agak crowded sedikit Ada di Gatsu Tengah itu. Di Gatsu Tengah. Ini kalau kemacetan ini indikasinya perekonomian sudah mulai lancar kah Pak Budi? Mobil banyak keluar kan berarti mobilitas orang udah mulai lancar, transaksi ekonomi juga udah jalan. Hastongkare. Semoga cepat recovery lah ekonomi Balinya. Hastongkare, kita harapkan demikian ya. Kangen juga dengan macam-macam. Udah 2 tahun nggak macam-macam. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Oke, baik. Pak Gusti, selaku Kabak Ops Polres Buleleng, seperti biasa saya akan tanyakan situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Buleleng ini seperti apa Pak? Baik, selamat sore para permisa yang kami hormati, Om Swastiastu. Untuk wilayah Buleleng, pada umumnya aman terkendali, namun kita tidak bisa mengelak dengan adanya kejadian-kejadian seperti pencurian, penganiayaan, itu masih tetap ada, apalagi masalah KDRT cukup tinggi di wilayah Buleleng. Nah, kami di sini juga tetap mengimbau kepada masyarakat, kita berusahalah untuk sama-sama membantu menciptakan keamanan, bagaimana upaya-upaya kita kerjasama dengan Polri, khususnya yang ada di desa. Kita mempunyai Babin Kamtibmas yang bisa diajak kerjasama, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, apalagi program dari pimpinan kami, dari Bapak Kapolda, ada si Pandu Beradat yang bisa diselesaikan di desa, karena semua permasalahan tidak harus mesti sampai ke kantor polisi, polsek, ataupun ke Polres. Semasih bisa diselesaikan di desa dengan si Pandu Beradat ini, mungkin sampai di desa bisa diselesaikan dengan sama-sama, tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung, berarti kerjasama yang baik itu yang diinginkan. Baik, berarti dengan keberadaan si Pandu Beradat ini sangat mendukung sekali dari untuk permasalahan keamanan, bisa dikatakan di desa adat setempat seperti itu Pak? Iya betul Pak. Untuk saat ini si Pandu Beradat betul-betul, namun kita tidak menutup kemungkinan, tidak mengelak kalau kasusnya yang agak level besar, pasti mengarah sampai kepada kepolisian sektor ataupun Polres. Namun permasalahan-permasalahan kecil yang bisa diselesaikan di desa sudah banyak juga, dan dari laporan beberapa Kapolsek yang melaporkan, dari Babin dan pejabat desa adat setempat sudah banyak melaporkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desanya. Itu yang memang kami harapkan, ataupun harapan dari pimpinan, permasalahan itu tidak harus mestinya ke kantor polisi ataupun penyelesaiannya sampai dengan ke pengadilan. Nah, semasih bisa diselesaikan di desa, kenapa harus sampai ke pengadilan? Itu yang berarti bisa dikatakan ini peran Babin sangat berperan sekali di betul, sini. Pak, betul. Babin terutama kepada desa adat dan baik itu kepala desa ataupun lurah itu sangat-sangat berperan, begitu juga dengan tokoh masyarakat yang ada di setempat. Baik.
Baik Pak Gusti, Pak Budi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kompol I Gusti Alit Putra, beliau adalah Kabak Ops Polres Buleleng. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang Ketua Pradi Bali, Bapak Nyoman Budiatnya. Dan silakan nanti kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Anda boleh bertanya lebih banyak lagi tentang seputaran topik kita pada sore hari ini tentunya. Pak Gusti, berarti ada hal yang perlu kita garis bawahi. Situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Polres Buleleng ini cukup kondusif, tetapi ini yang menarik KDRT cukup tinggi juga. Berarti ada tingkat kriminalitas yang cukup menonjol juga yang menjadi perhatian dari pihak Polres Buleleng, Pak Gusti. Ya betul, laporan-laporan yang kami terima KDRT juga cukup lumayan. Jadi kami juga menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Buleleng, kita berusaha untuk berbuat baik atau dengan keluarga biar tidak menimbulkan permasalahan. Jangan sampai emosi dikedepankan. Nah, ini yang biasa terjadi. Sedikit permasalahan keluarga, main tangan, main lempar, main pukul. Nah, itu yang dihindari. Ini tidak berbicara tentang karakter atau karakter seseorang kah? Kalau pada umumnya kan tergantung orangnya, Pak. Tergantung main itu sendiri. Nah, kalau memang orang itu keras ya, masih bisa diajak berdialog, kenapa tidak? Baik. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, ada hal yang juga menjadi perhatian yang cukup menyita perhatian masyarakat pada saat perayaan Hari Raya Nyepi juga. Ini menjadi perhatian dari Polres Buleleng juga kah? Ya, betul Pak. Akhir ini ramai dibicarakan di medsos, sampai di mana-mana pun, sampai teman yang dari jauh pun nanya, itu kejadian apa, kejadian apa. Perlu di sini kami luruskan sedikit tentang permasalahan di Sumber Kelampok. Itu memang benar terjadi. Pada saat ada yang nyepi terjadi permasalahan dengan masyarakat di sana, yang masyarakat yang tidak menjalani daripada catur berata penyepian. Namun untuk kita ketahui bersama, oknum yang yang sudah mengamankan diri di Polsek itu, kita setelah melaksanakan rapat dengan tokoh masyarakat, dengan aparat Pemda, kecamatan, dari oknum tersebut sudah meminta maaf. Nah, sudah meminta maaf dan tokoh masyarakat di Desa Sumber Kelampok pun menerima maafnya, namun proses hukum tetap jalan. Nah, kami di sini sebagai polisi, sebagai Polri khususnya Polres Buleleng yang mempunyai tugas mengayomi dan melayani, kami tindak lanjuti dengan proses hukum. Nah, sedangkan proses hukum ini sampai saat ini masih sedang berjalan. Proses hukumnya sedang tetap jalan ya, jangan khawatir karena itu menjadi yang dinanti oleh masyarakat bagaimana ya, proses hukum selanjutnya. Silakan nanti bisa menanyakan ke Polres nanti, walaupun mungkin apalagi sekarang sistem online bisa menanyakan perkembangan kasus itu Pak, bisa. Karena kami akan tetap melaksanakan proses hukum yang ada. Baik, selain KDRT, kemudian kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Bali, khususnya Niki sendiri, berarti ada case atau kasus-kasus yang lainnya kah yang mendapat perhatian dari Polres Buleleng, Pak Gusti? Ada sedikit juga kasus penganiayaan juga, namun seperti yang saya bilang tadi, peran di sini Babin bisa menyelesaikan secara desa setempat. Penganiayaan yang beberapa laporan yang kami terima dari beberapa polsek di wilayah Buleleng, itu penganiayaan yang diawali dengan minum-minuman. Nah ini, kami tidak melarang minum, tidak ada larangan minum kami, namun kalau berlebihan, nah itu yang akan menimbulkan permasalahan. Nah, kalau minum mungkin sekedarnya sebagai sahabat, sebagai rekanan atau penghangat badan, bagus, bagus itu kita dukung. Namun kalau sudah minum sampai berlebihan, yang menimbulkan emosi, kata-kata yang buat tersinggung, kadang-kadang pada saat minum itu kan emosi tidak terkendali. Jadi yang satu temannya ngomong mungkin maksud bercanda, yang satu tidak terima. Nah disitulah terjadi. Nah, namun banyak kejadian itu tapi dapat kita selesaikan dengan si pandu beradat, tentunya Babin Kapdesmas di sini mempunyai peran.
kita akan tetap melibatkan daripada tokoh masyarakat setempat karena supaya tidak berkepanjangan, Pak. Bukan sekedar selesai di situ aja. Baik. Berupaya juga mengajak tokoh masyarakat, desa adat dengan membuat pernyataan. Nah, di situ supaya kelanjutannya tidak terulang lagi. Tuh. Kasus-kasus yang konvensional seperti curas, curat, dan curatmor juga menjadi perhatian, Pak. Ya, ada juga beberapa, Pak. Namun yang terkesan juga curanmor ini kembali lagi saya sampaikan. Baik. Kalau curanmor, katakanlah juga lumayan sering terjadi. Nah, kami juga kembali menghimbau kepada masyarakat Buleleng pada saat mengendarai kendaraan, upayakan kendaraan itu dilakukan pengkuncian ganda. Selain mungkin kunci dicabut, kunci setang juga dimainkan. Itu untuk mempersulit atau memperlambat daripada pelaku. Nah, terus juga ada kunci nyantol. Nah, ini juga sering terjadi karena kalau sudah kunci nyantol, itu pelaku itu yang sebelumnya tidak ada niat menjadi niat. Oke. Itu yang makanya antara niat dan kesempatan itu kalau ada terjadilah tindak pidana. Tipis, Namun ya. kalau pada saat kunci ada, dia padahal tidak ada niat. Wih, ini kunci nyantol kok enak sekali kayaknya bawa pergi. Nah, disitulah mereka mempunyai niat jadi diambil. Baik. Nah, itu. Baik. Itu bisa dikatakan masyarakat juga harus berhati-hati sekali ya, Betul. dalam hal tersebut agar tidak terjadi hal tersebut. Pak Budi, seperti apa yang disampaikan sekilas dari Bapak Kabak Ops ini sendiri, ini pelayanan atau memberikan rasa aman, nyaman masyarakat, khususnya di Buleleng sendiri, Pak Budi. Jadi tadi kan udah sampaikan nih sama Pak Kabag Op ini. Ternyata yang cukup menonjol di sana KDRT. KDRT banyak. Sebenarnya KDRT ini kalau yang kita lihat di tingkat media sosial maupun media massa kan lebih sering sepertinya dilakukan oleh si suami kepada istri, Ya, betul. atau kepada anak-anak. Tapi jangan lupa Pak, ada juga istri yang melakukan. Ada. Ya, kami tidak pungkiri itu, kami juga baca laporannya ada. Bapak Pak dia jadi ketawa. Ya, nih. ya. Benar. Benar, Pak. Objektifnya itu Ya, bahwa ya. Baik. kedua belah pihak ada potensi oknumnya untuk melakukan Tapi prosentasenya lebih banyak, Lebih banyak, suami ya, yang melakukan terhadap istri. Nah sebenarnya kalau yang ini saya sebenarnya lebih setuju adalah gimana ketentuan ancaman hukuman tentang pelaku KDRT ini disosialisasikan. Karena apa? Ancamannya kan besar Pak Made. Seperti apa ancamannya, Pak? Ancaman hukumannya kan kalau melakukan KDRT itu kalau tidak membuat luka dan lain sebagainya ancamannya 5 tahun loh. Kalau sampai membuat cacat bisa luka bisa 10 tahun, kalau meninggal bisa 15 tahun. Jadi para suami itu kalau diingetin, kamu mau nampar ini, itu ancamannya 5 tahun loh, kalau diingetin kayak gitu loh. Oke, bahkan kita juga disuguhi beberapa waktu lalu dengan public figure yang kena ancaman 15 tahun penjara, Pak. Iya, itu berarti kan ancaman maksimalnya ada 15 tahun di sana. Jadi saya lebih setuju karena tidak semua mungkin para suami atau laki-laki itu paham bahwa urusan nempeleng istri itu bisa panjang urusannya, bisa panjang urusannya. Ada ancaman dendanya juga ada ancaman kurungannya. Jadi kalau melakukan sesuatu yang dianggap biasa tapi masuk dalam kategori kekerasan rumah tangga, kalau si istri berkeinginan melaporkan itu ya diproses sama polisi ya. bapak-bapak ini. Ya acap kali biasanya kalau sudah merasa terlalu kebangetan situasi rumah tangga dan tindakan ancaman kekerasan dalam rumah tangga itu, biasanya si istri melaporkan, tapi kadang-kadang kan selesai karena sama-sama sadar kan. Nah, itu dah Pak. Nah, Seperti yang silakan Pak, tadi. lanjutkan Pak, lanjutkan. Biasanya pada saat mungkin kondisi saat itu emosi, marah atau tersinggung, dia melapor. Tapi begitu sampai kantor polisi, kita jelaskan, ini loh ancaman suaminya gini nanti. Dia kembali berpikir, nanti kalau suami saya di penjara, yang kerja siapa, yang kasih makan siapa, anak saya siapa yang... Banyak hitung-hitungannya. Jadi paling dia bisikkan, Pak, saya sebenarnya pingin biar jerah aja suami saya. Nah, disitulah kami kesempatan memberikan pembinaan terhadap si suami ataupun si pelaku katakan. Nah, bagaimana ke depannya dia tidak berbuat demikian lagi. Dengan membuat surat pernyataan. Bikin di atas meterai, kita kasih dia pengertian-pengertian. Ini loh ancaman seperti dibilang tadi. Nah, ancamannya ini loh kamu.
Nah, jadi paling tidak mereka kalau berikutnya berbuat lagi berpikir. Nah, di situ. Karena memang seperti saya bilang tadi laporan banyak, namun secara RJ itu tetap biasanya imbang dia, Pak. Karena Apa artinya RJ, Pak? Restoratif justice. jadi saya diselesaikan di situ secara otomatis seperti saya bilang tadi, kalau suami saya di penjara nanti anak saya dengan siapa, saya dengan siapa, kasih makan saya, banyak pertimbangannya. banyak pertimbangannya. Jadi terakhir dia bisikkan, Pak, saya pingin suami saya biar kapok aja. Nah, di situ kami juga tidak lepas dari itu kan. Namanya KDRT juga kembali kepada pihak keluarga, mereka lah yang kalau bukan mereka berdua yang menyelesaikan, siapa lagi? Nah, disitulah kami lakukan pembinaan-pembinaan, kesempatan masuk sehingga mereka akan sadar. Nah, setelah itu mungkin mereka tidak akan mengulangi lagi. Nah, itulah yang kita inginkan. Oke, Gitu. baik. Bisa dikatakan ini peran di si Pandu Beradat juga berperan untuk menyelesaikan hal tersebut, Pak Gusti? Nah, sebenarnya kalau itu kalau si Pandu Beradat sudah sebelumnya sebenarnya. Sebelumnya? Ya, di desa lah sebenarnya. Tapi kalau sudah mereka mungkin sudah pada saat itu memuncak emosinya, mereka tidak memikirkan di desa lagi, langsung ke Polres gitu, atau yang ke ada di Polsek. pikirannya hanya kantor polisi kantor gitu polisi aja. gitu. Oke, baik. Ya, Baik, jadi baik, mereka baik. tidak sempat di si Pandu Beradat lagi langsung, nah, sampai di polisi baru sadar. Mulai terjadi. Oke, mulai sadar. Mulai sadar. Seperti itu. Baik, kita akan rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini di 036189484400 dan juga di 036189484400 sesaat lagi tentunya. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Lain sudah kami buka tentunya. Pak Gusti, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi ketika terjadi hal-hal misalnya kasus KDRT. Ini bisa diselesaikan ketika mereka sudah mulai sadar seperti itu ataupun hanya cukup dengan materai Rp10.000 sajakah? Nah, begini Pak, itu kan yang terakhir itu pakai meterai itu terakhir. Namun yang awalnya kita betul-betul berikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Iya. Kita dudukkan mereka berdua. Begini loh, nanti akibatnya kalau ibu ini saya proses gini-gini nanti ibu siap nggak? Nah, terus si yang laki juga kami jelaskan. Baik. Ya. Bagaimana ke depannya Anda itu sampai masuk penjara, Anda harus betul pikirkan. Sekarang maunya bagaimana? Nah, jadi mereka di situ saling memaafkan, mereka tuh seolah-olah dua-duanya langsung sadar gitu. Oke. Yang satu membutuhkan, yang satu juga takut, akhirnya nyambung. Nah, tapi biasanya kalau sudah sebagian besar yang kami tahu ya, kalau sudah mereka sampai kantor polisi buat pernyataan, jarang terulang biasanya. Jarang Kecuali terulang. memang wataknya memang sudah begitu ya, paling ujung-ujungnya pasti sampai proses pengadilan. Nah, tapi kalau yang Berulang lah. ya berulang, tapi yang biasanya banyak satu kali, karena mereka sudah kita berikan pemahaman, kita berikan pengertian. Apalagi biasanya si ibu tuh membawa anak, Ya. nah, kita juga tunjukkan kepada si laki ini anakmu loh. Nah itu berarti kalau sampai kamu dalam proses hukum masuk penjara, anak siapa yang nanti ngurus, siapa yang ngasih makan. Mereka berpikir banyak sekali. Ya, disitulah kesempatan polisi masuk memberikan pendekatan supaya betul-betul sadar tidak melakukan kekerasan. Baik. Walaupun ada masalah, kenapa sih tidak dibicarakan? Apa sih permasalahan? Kan gitu. Termasuk juga yang terjadi di sumber Kelampok ini sendiri? Nah, kalau di sumber Kelampok kan sebenarnya ya itu Seperti- sudah gimana ya? Yang jelas terakhir sudah masuk ranah hukum, Sudah proses masuk hukum gitu ranah aja hukum. ya. Mungkin dari komen dari masyarakat, mungkin di medsos banyak, namun perlu diketahui, perlu dipahami, ini sudah dalam proses hukum. Ya, baik. Tidak perlu kita untuk menutupi lagi. Baik, baik. Berarti ada upaya-upaya Polres, khususnya Polres Buleleng memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, khususnya di masyarakat Buleleng. Apalagi saat ini saudara-saudara kita yang Muslim melaksanakan ibadah puasa seperti itu, Pak Gusti. Oh ya, kalau itu betul sekali Pak. Kami dari Polres Buleleng pada saat awal kegiatan melaksanakan awal bulan puasa, yang melaksanakan acara pada saat itu hari Minggu, itu pun acaranya bersamaan dengan Melis itu. Itu yang dipusatkan di kota itu di eks pelabuhan. Ya. Nah itu
kami mengamankan dua-duanya, tidak satu. Yang meles umat Hindu kita amankan, baik itu rute perjalanan, lokasinya di pantai. Begitu juga umat Muslim yang akan mempersiapkan diri melaksanakan awal ibadah itu, awal bulan puasa. Nah, terus berikut pada saat Traweh, kita juga polisi-polisi yang ada di desa itu, kalau memang di setiap masjid tuh ada polisinya yang melakukan pengamanan. Di situ kami tidak lepas. Nah, terus yang terakhir itu juga dari Kapolres, langsung Pak Kapolres Buleleng itu memberikan bantuan, Pak. Nah, dan ini kegiatan ini sudah berjalan, Pak. Tadi juga dari para Kapolsek juga diperintahkan memberikan bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan bulan puasa, yang notabene masyarakat itu dikatakanlah, mohon maaf, mungkin tidak mampu atau kurang mampu, kita berikan bantuan. Itu sudah berjalan, Pak. Nah, mungkin laporan pun sudah tiap hari, hampir setiap hari itu harus ada. Nah, minimal 20 lokasi yang harus diberikan bantuan tiap hari selama bulan puasa ini. Nah, itu kita memberikan kepada mereka, di samping memberikan pengamanan dalam pelaksanaan sembahyang. Jadi bisa dikatakan ini pelayanan kepada masyarakat Betul, juga Pak, betul. tetap dilaksanakan. Iya, betul. Oke, baik. Kegiatan rutin yang ditingkatkan juga dilakukan dari Polres Buleleng, Pak. Kalau kegiatan rutin ditingkatkan memang betul, itu sudah perintah dari Polda dalam rangka menjelang hari raya. Dari sebelum Hari Nyepi kemarin, kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka menjelang Hari Raya Nyepi dan bulan puasa. Nah, kami melakukan tindakan-tindakan khususnya yang kasat mata, yaitu pelanggaran lalu lintas seperti ini. Kami sudah banyak melakukan tindakan, apalagi beredar di medsos tentang orang asing. Kami lakukan tindakan terhadap orang asing, kami tidak membeda-bedakan. Baik. Benar itu. Dan banyak pun sudah kami lakukan tindakan terhadap orang asing. Ada identitasnya, ada sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. Kita samakan mereka. Pakai helm ya pakai helm, tidak pada bedakan. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran, oh itu karena bule. Tidak ada. Aturan tetap menggunakan aturan Republik Indonesia. Gitu. Orang asing dalam artian WNA ini, warga negara asing. Iya betul, Baik. karena dia menggunakan fasilitas di Indonesia seperti jalan, otomatis dia harus mengikuti aturan yang ada, undang-undang lalu lintas yang ada di Republik Indonesia ini. Gitu. Karena kita mengetahui juga kalau Buleleng juga banyak sekali daerah tujuan wisata Iya seperti betul, itu Pak, yang seperti dikunjungi Lovina oleh- itu benar. Baik, Pak Budi, seperti yang disampaikan ini dari Pak Kabak Ops, ini pelayanan upaya-upaya Polres Buleleng memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Buleleng juga sangat tinggi sekali. Mungkin yang pertama saya ingin bahas itu kan soal orang asing itu. Ini sangat menarik ini kan. Jadi karena saya lawyer, karena saya kan sering berhadapan sama bule, Pak. Iya, betul, oke. betul. Ada bedanya, Pak? Jadi antara klien kita, klien asing pernah, menghadapi lawan orang asing pernah. Jadi mereka sebenarnya sangat mengerti tentang hukum. Orang di negaranya, baik di Amerika, di Inggris, di Australia, orang ketat kok. Sekali Baik. betul, Pak. Kenapa dia semena-mena di Indonesia? Misalnya kita buat perjanjian dengan klien bule nih. Kita buat perjanjian, oh honor kita segini, kalau sukses dapat segini. Tahu-tahu lupa kita mencantumkan satu, bahwa dalam proses persidangan ketika ada saksi bule, itu ada biaya translator, tukang terjemah. Ya. Translator profesional di Bali ini 2 juta loh per jam. Untuk menerjemahkan baik di tingkat penyidikan loh Pak, kalau yang profesional ataupun sidang. Iya. Penyidikan Bapak kan tahu, pernah 1 jam enggak disidik orang-orang itu? Lebih lah ya. Paling enggak 5 jam Pak. Oke. Bapak bisa bayangkan 5 jam kali 2 juta. Iya, iya. 10 juta. Kalau kita lupa nyantumkan itu dalam perjanjian kita dengan bule, dia tidak akan pernah mau bayar. Kenapa? Kamu tidak bilang itu sebuah biaya. Kesadaran hukum mereka tentang hak-hak mereka sangat tinggi. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu. Saya jadi aneh aja kalau ada bule-bule kayak gitu itu loh. Baik. Itu loh maksudnya. Ketika dia teriak-teriak, apa sih orang ini? Apa kita ke negara mereka kita bisa semau gue seperti mereka itu loh. Atau dia pikir nih, oh ini Indonesia negara dunia ketiga ini. Udahlah kita bohong-bohongin aja, kita berlaku seenaknya aja, kan bisa seperti itu pemikirannya Kayak dia. bebas dia gitu. Dia tahu kok. Tapi kalau kita selalu mentolerir, dia akan terus seperti itu. Bukan hanya soal di jalan, tetapi juga ketika dia melakukan kunjungan ke tempat wisata, khususnya tempat ibadah.
saya sangat setuju dilakukan upaya hukum keras dan tegas terhadap mereka. Bahkan pimpinan atau Gubernur Bali pun melakukan tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar yang Betul. seperti itu. Iya, saya juga ada klien bule yang udah lama di sini. Dia bilang, jangan rental motornya ditutup. Tetapi siapa yang boleh melanggar, tindak dengan tegas. Karena dia pun, kalau misalnya dari rumahnya di Canggu mau ke kantor saya di Jalan Melati, dia merasa lebih cepat naik motor. Tapi dia pakai helm, rapi, ikuti aturan. Ya. Nah, ketika ada oknum-oknum bule yang berlaku semau gue, teriak-teriak, udah tidak pakai baju, teriak-teriak lagi. Kita yang akan salah kalau mentolerir hal seperti itu. Karena itu akan gampang diadopsi, dipakai contoh itu. Saya setuju Pak Kapolda dengan cepat misalnya ada yang itu, udah deportasi aja. Harus dilakukan tindakan tegas. Karena apa? Memang kita kalau ke negaranya bisa seperti itu. Gitu loh. Jadi menikmati keindahan Bali dan pariwisata Bali bolehlah melakukan dengan enak dan lain sebagainya. Tetapi kan ada tatanan hukum dan lain sebagainya yang harus diikuti. Ya. Harus tuh Pak Made. Harus dilakukan dengan keras dan tegas. Orang kita aja ke luar negeri ribetnya minta ampun Ya, itu betul, loh. Pak. Itu loh. Nah, apalagi kalau melanggar. Apalagi kalau melanggar, tak pulang-pulang kita bisa itu loh. Takutnya minta ampun ya. Pulang-pulang kita bisa itu loh. Untungnya saya belum pernah ke luar negeri loh Pak. Nah, itu soal bule. Iya. Nah, soal KDRT tadi. Tadi Pak Kabakop kan udah bilang. Jadi peran teman-teman di kepolisian ketika sampai mereka ada salah satu yang korban kalap lapor polisi, rata-rata dengan pemahaman bahwa ini kalau benar diproses paling enggak 5 tahun loh ancamannya. Iya. Ya dipikirlah dengan matang. Tapi kalau memang si pelaku KDRT-nya sakit dalam tanda petik dan itu udah menjadi habit kebiasaannya dia atau secara kejiwaan mungkin suka melakukan itu, saya pikir Proses hukum. Ya. proses hukum. Di samping juga di konseling mungkin Pak ya. Ya. Di konseling mungkin itu loh. Karena hal seperti itu menjadi sesuatu yang sangat tidak bagus dalam rumah tangga termasuk kejiwaan anak-anak kan. Gimana kalau ibunya sampai dianiaya dan lain sebagainya, tentu itu apalagi anak-anak kecil itu kan memorinya kuat sekali. Iya. Kan itu bisa berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak-anak, berpengaruh juga kepada kepribadiannya dia. Kalau bertengkar, pilih ruangan khusus berdua, tidak usah pakai tangan, ya berdiskusi aja. Ya. Ya kalau saya misalnya kalau mau bertengkar tuh, keluar lo berduaan di mobil aja ngobrolnya tuh. Ngobrolnya tuh. kita ngobrol aja di mobil. Nah, kalau capek ngobrol kita makan ya udah selesai lah itu. Oke, baik. Seperti itu kalau dalam pandangan saya. Terus Jadi yang terakhir ini soal tadi Bapak bilang soal curanmor tuh Pak. Ya. Kan masih normal tuh Bapak kalau mengarahkan kalau parkir motor jangan didiemin kuncinya. Nyantol ya. Kunci nyantol, kunci ganda. Itu kan di luar Pak. Kalau Bapak lihat di YouTube Pak, gimana tukang curi motor masuk ke rumah Nah, itu. ini. Ke rumah itu. Dengan dibuka pintu pelan-pelan, dia masuk ke dalam parkiran rumah, bawa motor keluar. Artinya, di dalam garase pun kunci diambil, jangan dibiarin nyantol. Baik, baik. Apalagi di luar rumah dibiarkan nyantol. Oh, bahaya sekali. Benar, ketika kesempatan dikasih, amblas lah itu. Baik, kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada pelaku tersebut ya. Baik, Pak Budi dan Pak Gusti, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng masih menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Bapak Kompol Igusti Alit Putra, Kabak Ops Polres Buleleng dan Ketua Pradi Bali Bapak Nyoman Budiatnya. Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi saat ini di Buleleng, daerahnya yang cukup panjang dari barat sampai timur itu sendiri. Pak Gusti, kita mengetahui ini jalan utama di Buleleng ini cukup
panjang juga Panjang, ini. iya, Ini betul. angka kecelakaan lalu lintas seperti apa sih Pak? Nah, di sini juga perlu kami sampaikan, jujur kami untuk Buleleng itu tingkat kecelakaan tinggi. Cukup tinggi. Cukup tinggi Pak, dibandingkan dengan Polres-Polres lain di bawah Polresta lah, tetap ya Polresta kan memang Denpasar lah, tapi Iya. tetap kami di bawahnya Polresta, kami tidak mengelak dari itu. Jadi pada saat kesempatan inilah kami menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Buleleng, tolong pada saat berkendaraan hati-hati di jalan, ikuti rambu-rambu lalu lintas, terutama pada saat jalur-jalur padat. Nah ini kami hampir tiap hari kami terima laporan kecelakaan Pak, makanya kami kadang heran sendiri. Jadi jalur-jalur padat yang menjadi perhatian Polres Buleleng daerah-daerah mana saja Kak Pak? Jalur utama Pak kalau yang Jalur padat utama. itu. Namun kecelakaan juga ada beberapa jalan memang yang kategorikan seperti wilayah Gitgit, terus wilayah Banjar itu yang jalannya tidak bagus juga membuat ini juga sering terjadi kecelakaan. Banjar sampai Lovinar Pak ya. Ya betul, sampai dengan wilayah Sumber Kelampok, Broga itu karena Panjang. jalannya lurus, Panjang. jadi pada saat mengendarai itu tidak terkendali Pak. Baik. Jadi pinginnya tarik gas terus gitu. Nah disitulah kecelakaan yang sering timbul. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan. Nah, dari tetap Polres kami Buleleng. dari Dikmas Lalu Lintas tetap melakukan himbauan, dari Bimas kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat pada saat mengendarai kendaraan, tolong berhati-hati dan ikuti rambu-rambu lalu lintas. Gunakan helm standar yang minimal, bukan kami mengharap pada saat kecelakaan masih bisalah kita terhindar dengan luka berat. Nah, itu yang kami harapkan sehingga bagaimana situasi khusus lalu lintas di Buleleng itu biar laka itu menurun lah. Kami pingin sekali mendengar laporan yang kami terima itu laka nol itu kalau senang kami terus terang jujur kami bilang. Kalau ada laporan sudah situasi secara keseluruhan di Buleleng, kecelakaan lalu lintas nihil, itu sangat senang saya Pak. Kenapa saya senang? Berarti sudah betul-betul masyarakatnya mulai sadar. Oke. Tapi kalau saya baca kecelakaan tiga kasus, aduh ini orang kok ada aja. Nah inilah kami jujur kami bilang di kepolisian kami pingin tuh menyadarkan masyarakat bagaimana lah mengendarai itu. Nggak usah kebut-kebutan, nggak usah kejar-kejaran. Jadi kalau semua selamat kan enak. Baik, berarti ada hal-hal yang dilakukan dari Polres Buleleng untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya atau terobosan-terobosan yang dilakukan dari Polres Buleleng agar memberikan rasa aman, nyaman masyarakat Buleleng dalam beraktivitas, Pak. Ya betul Pak, sesuai dengan Komanderwis Bapak Kapolda Bali tahun 2003 yang nomor 1 yang kami garis bawahi, Polri ada di tengah-tengah masyarakat. Nah inilah yang kami terapkan sekarang di Buleleng ini. Dari pagi, PH pagi itu polisi sudah ada Pak pagi-pagi. Sebelum apel tuh mereka udah istilahnya PH itu polis hasat tuh kita jaga Pak. Nah, jadi di persimpangan-persimpangan itu polisi semua bukan polisi lalu lintas saja, staf. Nah, polisi staf pun kami buatkan surat perintah. Mereka melaksanakan pengaturan lalu lintas dari 7:30 sampai 7:30. Jadi 7:30 baru mereka mengarah ke kantor untuk melaksanakan apel jam 8. Jadi ada sisa waktu untuk perjalanan. Nah, disitulah perintah Bapak Kapolda itu kami laksanakan, yaitu Polri ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga selesai apel pagi, kegiatan rutin yang sudah berjalan seperti piket-piket fungsi, patroli, samapta, mereka harus betul-betul ada di masyarakat. Kami malahan kalau mereka di kantor kami usir. Ngapain kamu piket di kantor? Tugasmu kan di jalan. Nah, beda dengan reserse yang penyidik memang di kantor, sesuai dengan panggilan. Nah, kalau yang seperti lalu lintas, samapta yang memang tugas patroli, ya harus di jalan. Baik. Mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika masyarakat melihat ada sosok polisi di tengah masyarakat, ini memberikan rasa aman juga. Rasa aman, secara rasa takut. psikis, Takutnya ya. kalau melanggar. Nah, itu. Tapi jangan bukan hanya karena ada polisi aja kita melakukan. Nah, itu yang kami harapkan, kesadaran masyarakat itu timbul Kesadaran dari diri itu. sendiri. Sehingga tidak ada polisi pun mereka harus sadar. Karena walaupun hanya mengandalkan traffic light, itu ikut itu aja, itu aman kok. Baik itu yang terjadi di masyarakat. Ya, Pak Budi, betul. seperti itu yang dilakukan di Polres, upaya-upaya dari Polres Buleleng untuk memberikan rasa aman dan nyaman buat Jadi masyarakat. sebenarnya semua muaranya dalam konteks lalu lintas itu adalah gimana semua pengendara kendaraan bermotor itu mengikuti aturan lalu lintas dengan benar dan baik. Jadi ada etika juga kita Ya, berlalu lintas. Nah, ketika itu diikuti, relatif kemungkinan terjadinya kecelakaan kecil. Kecelakaan itu kan dimulai dari adanya pelanggaran. Ada pelanggaran benar, Pak. Ya, ya. Nah, ketika pelanggaran lalu lintas dimulai, itu sudah
sebagai pertanda kemungkinan besar akan bisa terjadi. Misalnya udah merah, tak dibablas saja, kan potensi untuk terjadi kecelakaan kan udah tinggi. Oke. Gitu. Baik. Terus misalnya mau mendahului, bukan dari kanan tapi dari kiri, potensinya juga udah ada kan sudah itu. Iya, betul. Nah, jadi itu semua bermuara kembali kepada masyarakat pengguna jalan, kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan. Kalau memang sama-sama semua bisa menjaga diri dan menyadari bahwa pelanggaran atas gimana berkendara itu merupakan salah satu ancaman potensi terjadinya kecelakaan, kenapa tidak kita sama-sama ikuti aja aturan berlalu lintas dengan baik dan benar. Oke, Pak Gusti, ini kalau kita melihat usia-usia yang melakukan pelanggaran juga, apakah mereka juga masih termasuk usia-usia produktif kah? Kalau yang data yang kami dapat sih usia produktif, Pak. Kalau untuk anak-anak sekolah termasuk jarang lah, memang ada beberapa. Namun yang usia produktif ini yang notabene kecelakaan mereka itu karena memang kecepatan tinggi, Pak. Jadi mereka pada saat kejadian itu mereka tidak kontrol, karena mengendarai dengan kecepatan tinggi. Coba kalau mereka pelan dengan situasi yang ramai, pelan ataupun mungkin bisa betul-betul menguasai jalan, ya saya yakin pasti akan tidak terjadi. Cuma karena yang bersangkutan sudah tahu situasi jalan nikung, tajam, ngebut, nah inilah yang membuat mereka terjadi kecelakaan. Nah itu yang bisa terjadi. Baik, Pak Budi, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak polisi, khususnya dari Polres Buleleng ini sendiri? Jadi kalau kita bicara apa yang telah dilakukan oleh Polres Buleleng dalam konteks keamanan dan ketertiban di Buleleng, kalau lihat rasionya kan jauh. Antara berapa jumlah penduduk, berapa personelnya Bapak? Ya, 1.000 sekian, Pak. 1.000 sekian. Dibanding jumlah penduduk kan tidak sebanding, betul, kan? Betul. Jadi kemampuan untuk mengcover seluruh masyarakat biar merasa nyaman, aman, tertib dan aman itu kan tidak memenuhi sebenarnya persyaratan ideal untuk adanya situasi yang kita inginkan bersama. Nah, untuk itulah kenapa ada si pandu beradat. Kenapa juga ada pecalang dan lain sebagainya, kan dalam upaya untuk membantu itu. Membantu itu benar. Artinya Pak, ini tidak menjadi urusan teman-teman kepolisian sendirian, bukan urusan tunggal polisi, tapi semua pihak harus punya kepentingan yang sama untuk menjaga lingkungannya. Paling tidak kalau ada kejadian apa mencurigakan, laporlah, sehingga bisa diantisipasi secara preventif kan itu. Jadi kalau semua ada kesadaran seperti itu kan jadi bagus. Tapi ada orang yang kita duga bisa melakukan sesuatu tapi kita biarkan, tidak peduli, terserahlah sana itu. Nah itu kan berarti kita tidak punya sebuah kesadaran untuk sama-sama menjaga lingkungan kita sendiri. Nah, kenapa ada Babin Kamtibmas? Ya, yang harus dilaporin sama masyarakat paling dekat tuh, Pak. Ini ada kejadian gini loh. Ya, betul. Itu akan mempercepat proses antisipasi yang dilakukan oleh bapak-bapak, kan seperti itu, Pak. Betul. Baik. Pak Gusti, ada pesan khusus bagi masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng untuk memberikan rasa aman, nyaman dalam beraktivitas sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi kami dari Kepolisian Polres Buleleng, kami yang pertama khusus untuk kecelakaan lalu lintas, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan. Yang pertama ikuti aturan-aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kedua, hindari kebut-kebutan, apalagi sampai trek-trekan. Nah, untuk khusus untuk trek-trekan kami betul antisipasi. Tolong yang monitor atau mungkin yang mendengar terjadi trek-trekan, tolong lapor kepada kami. Kami pasti akan turun. Kami tidak bisa membiarkan terjadinya trek-trekan di jalan. Karena yang rugi nanti pada anak-anak itu sendiri, biasanya anak usia muda yang sedang kebut-kebutan, biar kita bisa cegah. Nah itu tolong kerjasamanya memberikan informasi. Terus yang berikut tentang situasi Kamtibmas, khususnya apalagi bagi masalah KDRT, jadi kita menghimbau kepada masyarakat kita bisa sama-sama menahan emosi dan apa yang ada di medsos itu jangan terlalu diterima semua. Karena berita di medsos itu tidak semuanya benar. Pasti ada hoak
kita bisa pilih-pilih. Nah, itu. Kalau yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Jangan kita gunakan yang tidak baik. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Polres Buleleng bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan masyarakat pun bisa kerjasama dengan kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas wilayah Buleleng. Baik, menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan Polri yang ada di tengah masyarakat. Seperti itu ya Pak Gusti ya. Pak Gusti, Pak Budi, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sukadana Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.